Kita semua yang datang ke gereja di Jumat Agung ini, tentu kita tahu bahwa juru selamat untuk umat manusia dan untuk kita juga telah mati, telah disalibkan. Tapi malam hari ini kita bisa berkumpul dengan rasa syukur. Walaupun Tuhan menderita, tapi dia bangkit pada hari yang ketiganya. Kematiannya dan kebangkitannya membawakan kita semua, orang yang berdosa, manusia yang fana, hanya hidup berapa puluh tahun di dunia ini, dia bisa mempunyai bahagia yang kekal di dalam kerajaan surga di masa yang akan datang. Jadi kita datang dengan hati yang bersyukur, sepenuh-penuhnya menyadari dan berusaha untuk lebih menghayati betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, untuk lebih mengerti betapa besarnya keselamatan yang telah kita peroleh di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam hidup kita, dalam tahun-tahun yang akan Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Kita akan hidup sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Hidup beribadah, patuh-patuhan, dan selalu berusaha bagaimana kita bisa melayani Tuhan Juru Selamat kita ini. Tadi dalam pembacaan di kitab Yohanes, kita melihat, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Detik-detik sebelum dia meninggal. Hanya dua kata. Sudah selesai. Dan kita pasti berpikir, apa maksud Tuhan Yesus berkata demikian? Menjelang dia akan menghembuskan nafas, dia bilang, sudah selesai. Apa maksudnya? Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui arti perkataan Tuhan Yesus ini, kita perlu sebetulnya melihat ke dalam diri kita sendiri. Melihat ke dalam diri umat manusia. Dan melihat ke dalam diri manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sekiranya Adam dan Hawa tidak berdosa di Taman Eden, dan kita semua tidak dilahirkan dalam dosa, dan dalam hidup kita sehari-hari tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat dosa, maka tidak perlu Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini, sampai harus naik ke atas kayu salib. Akhirnya dia mengucapkan kata ini, sudah selesai. Jadi mengapa dia berkata demikian? Itu semua karena dosa. Dosa. Perkataan sudah selesai itu berkaitan dengan dosa umat manusia. Upaya Tuhan Allah untuk menyelamatkan umat manusia sejak dari Adam sampai kita sekarang, dan sampai pada manusia generasi terakhir di dunia kita ini. Upaya Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menyelamatkan semua manusia berdosa itu, upaya itu telah selesai. Telah dikerjakan. Hutang dosa kita
telah diselesaikan, dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, dosa adalah isu yang menyebabkan Tuhan Yesus akhirnya disalibkan dan berkata, sudah selesai. Mengapa dosa itu urusan yang sedemikian berat? Kita orang berdosa, kita sendiri berbuat kesalahan. Kita melihat orang lain berbuat dosa. Di dalam dunia berdosa ini. Kepekaan kita itu terhadap dosa, itu luntur sekali. Hati nurani kita yang tersisa ini masih menyadari perbuatan-perbuatan tertentu itu tidak benar, tidak baik, itu berdosa. Tapi akibat sesungguhnya daripada dosa kita itu jarang kali kita pahami. Kalau saja manusia di dunia ini bisa paham seberapa berat sebetulnya dosa kita di hadapan Tuhan. Dan apa akibat, apa penghukuman dosa tersebut dalam diri setiap orang. Kita akan datang dan bersungkur di depan Tuhan Yesus. Dan minta untuk diampuni. Minta untuk dimaafkan. Minta untuk diselamatkan. Tapi dunia kita tidak datang kepada Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang kita orang Kristen pun tak begitu dalam menghayati mengapa kita membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat. Karena kita tak bisa menghayati masalah dosa ini. Tapi Bapak Ibu, malam hari ini saya akan angkat, kutip sejumlah ayat-ayat firman Tuhan. Memberikan kita sebuah gambaran seutuhnya tentang isu dosa ini. Ya akhirnya harus membuat Tuhan Yesus disalibkan. Dan ketika ia berkata sudah selesai, artinya isu dosa kita sudah dia selesaikan. Isu dosa kita itu tidak akan lagi memberatkan kita. Tidak akan lagi menghukum kita. Kita sudah terlepas dari hukuman karena dosa kita ini. Jadi mari kita lihat ayat firman Tuhan. Mengapa dosa ada urusan yang sangat berat bagi kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian di kitab Ibrani pasal 9, yang mari kita dengarkan saja. Firman Tuhan mengatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengar baik-baik. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan bagi kamu. Tidak ada pengampunan untuk setiap dosa yang kita lakukan. Tidak ada pengampunan untuk dosa yang kita bawa dari lahir. Dosa Adam sebagai perwakilan kita. Tak ada pengampunan. Tak ada pengampunan itu artinya apa? Artinya setelah kita hidup 70-80 tahun. Mungkin lebih kurang, mungkin lebih banyak. Dan kita menutup mata ini. Roh kita akan pergi ke tempat penghukuman. Karena tak ada pengampunan bagi kita. Roh setiap orang akan berakhir sama di tempat penghukuman. Allah adalah Maha Kudus. Allah Maha Adil. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan, setiap dosa itu akan mendatangkan kematian, penghukuman yang kekal. Di hadapan Allah yang kudus ini, Allah beranggap dosa ada hal yang sedemikian berat. Ketika dosa telah terjadi, dia tak bisa saja diabaikan demikian. Makanya kita melihat gambarannya. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan sejak itu, mereka mulai mengalami kemerosotan,
yang berakhir dengan kematian. Kita bukan Allah. Isu tentang dosa ini, apakah bisa diabaikan atau tidak, itu bukan kita yang menentukan. Kita orang berdosa tentu berharap setiap kesalahan saya diabaikan Tuhan gitu saja. Tapi bukan kita yang memutuskan. Tuhan yang memutuskan. Nah, kita membaca dalam kitab suci. Membaca melalui rasul yang Tuhan pakai untuk menyatakan kepada kita maksudnya. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Darah merupakan simbol kehidupan. Tanpa darah, manusia tak bisa hidup. Tanpa darah, binatang pun tak bisa hidup. Artinya, dosa kita itu harus ada yang mati menggantikan. Yang mati menerima hukuman untuk kita. Supaya kita tak usah mati, ada yang harus mati. Tanpa ada penumpahan darah, tak ada pengampunan. Jadi dari awal sejarah manusia, maksud Tuhan ini sudah disampaikan. Dan kita bersyukur karena ada sebuah kitab suci. Sebuah kitab suci ini tulis mulai dari masa Nabi Musa. Ya, sampai sekarang sudah hampir 3.500 tahun. Lama sekali. Sejak dari Musa ditulis dengan jelas. Hal-hal yang Tuhan ingin kita ketahui. Dan dari situlah kita mengerti bahwa urusan dosa kita ada masalah besar sekali. Dan untuk menghapuskan dosa kita ini harus ada penumpahan darah. Supaya kita bisa diampuni harus ada penumpahan darah. Ada yang harus mati supaya kita tidak mati. Maksud saya, supaya roh kita tidak mati kekal. Tubuh ini pasti akan mati. Itu konsekuensi dari dosa sejak Adam. Tapi roh kita ini tidak perlu mati. Tidak perlu dihukum di neraka. Ada yang harus mati. Ada yang darahnya harus ditumpahkan. Ada yang hidupnya harus dikorbankan supaya kita hidup. Di Taman Eden, simbol dari ajaran ini telah kita lihat. Allah telah menunjukkannya. Ketika Adam dan Hawa telah berdosa, dan mereka menyadari bahwa diri mereka itu telanjang, tidak berpakaian, malu. Apa yang Tuhan Allah lakukan? Di Kejadian dikatakan demikian, pasal 3, 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Telanjang akibat daripada dosa melambangkan malu, melambangkan akhir kebinasaan. Manusia sudah berdosa. Mau bagaimana lagi? Tak bisa dibatalkan dosanya itu. Jadi dari masa yang paling awal ini, masih di Taman Eden, Tuhan Allah telah mengambil sebuah inisiatif. Tuhan Allah telah berbuat. Dan dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Menutupi malunya mereka. Dan melambangkan pengampunan mereka. Bapak Ibu, untuk mendapatkan kulit binatang, domba itu harus disembelih. Penumpahan darah. Ya. Domba itu harus disembelih. Darahnya ditumpahkan dulu. Setelah dia mati, kulitnya diambil. Lalu jadikan pakaian bagi Adam dan Hawa. Jadi walaupun di Kejadian pasal 3 ini tidak dikatakan bahwa
domba itu disembelih untuk pengampunan dosa. Tapi digambarkan dengan pemberian pakaian dari kulit itu. Nah, semua orang tahu ketika kulit itu diambil, binatang itu pasti sudah mati. Dan matinya adalah dengan disembelih. Penumpahan darah. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi. Ketika Kain dan Habel membawa persembahan kepada Tuhan. Dan kita tahu cerita itu. Kenapa persembahan Habel diterima? Sedangkan persembahan Kain itu ditolak. Karena firman Tuhan mengatakan, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Habel tahu Tuhan mau korban persembahan itu harus dari binatang. Harus ada penumpahan darah. Bahwa Habel tahu apa yang harus dia lakukan ketika membawa korban kepada Tuhan. Ini mengindikasikan bahwa pengajaran itu sudah dari awal sekali, dari zaman Adam. Bahwa ketika kita manusia berdosa mau datang kepada Tuhan, dosa kita ini harus diampuni. Kita harus bawa korban binatang itu harus disembelih, darahnya harus tumpahkan, baru ada pengampunan. Nah, Habel lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bawa kambing dombanya sebagai korban. Kain ditolak karena dia bawa tanaman-tanaman. Dia bawa buah-buahan. Dia bawa sayur-sayuran. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sampai pada masa bangsa Israel, ketika Tuhan Allah melalui Nabi Musa memberikan peraturan-peraturnya dengan jelas sekali. Tertulis. Dan tertulisnya sampai saat ini masih kita bisa baca. Di dalam kitab yang ketiga, kitab Imamat. Di situ berisikan ketentuan-ketentuan bagaimana mereka boleh menghadap Tuhan, bagaimana mereka mendapatkan pengampunan, bagaimana mereka berdosa didamaikan. Semuanya harus membawa seekor binatang. Apakah itu kambing domba, apakah itu lembu sapi, atau bagi yang kurang mampu, bawa burung. Semua harus ada penumpahan darah. Jadi dalam kisah-kisah ini di Perjanjian Lama, Tuhan Allah mengajar kita umat manusia bahwa untuk pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Tetapi bukan darah binatang itu bisa mengampuni dosa umat manusia. Tuhan menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Supaya orang Israel, bahkan dari Adam, mereka mengerti. Dosa harus diampuni dengan cara penumpahan darah. Harus ada darah, harus ada yang mati. Harus ada yang mewakili kita di mati. Bahwa kita ini bisa diampuni dan diselamatkan. Tuhan Allah kita mengajar kita secara bertahap. Dari masa ke masa. Jadi untuk menolong kita umat manusia mengerti bahwa pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Maka di masa-masa awal ini diajarkan dengan korban dari binatang. Tetapi akhirnya anak Allah sendiri akan datang ke dunia ini. Kematiannya, darahnya itulah yang sungguh-sungguh akan menghapuskan dosa umat manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus akhirnya datang, apa yang dikatakan tentang dia? Yohanes Pembaptis yang memulai pelayanan 6 bulan lebih awal dari Tuhan Yesus. Yang oleh Nabi Yesaya dikatakan, dinubuatkan bahwa dia inilah pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Mempersiapkan hati manusia untuk menerima ajaran. Ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus muncul di depan umum, dia katakan,
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di kitab Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes sendiri lebih awal mengajar. Dia banyak pengikutnya, banyak orang mendengarkan dia. Tapi ketika Tuhan Yesus muncul, dia menunjuk pada Tuhan Yesus. Dan dikatakan kepada semua orang yang mendengarkan dia ini, lihatlah, lihat dia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari awal sekali, sejak zaman Adam, manusia telah diajar tanpa penumpahan darah, tak ada pengampunan. Jadi konsep ini telah ditanamkan dari awal sekali. Sampai akhirnya ketika Tuhan datang, dia disebut anak domba. Kenapa? Karena dalam ibadah dan korban persembahan bangsa Israel, ribuan tahun, mereka menggunakan kambing domba. Inilah anak Allah, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Dialah yang datang terakhir, yang akan mati, yang akan menumpahkan darahnya, dan darahnya inilah yang akan menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan akhirnya Tuhan datang. Dan dia tumpahkan darahnya di kayu salib untuk pengampunan dosa umat manusia. Dan untuk pengampunan dosa kita semua. Manusia berdosa. Dan seringkali kita tak menyadari dosa kesalahan kita. Tuhan ringkaskan dosa kita dalam 10 hukum Taurat. Dengan bercermin pada 10 hukum Taurat ini saja, kita sudah bisa menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 10 hukum Taurat ini? Dalam Keluaran pasal yang ke-20, ya kita baca hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan. Keluaran pasal 20, ayat yang ke-3 sampai ke-5, ini dosa manusia yang paling besar. Karena bersentuhan langsung dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini dosa yang paling besar. Kita tidak boleh menyembah Allah yang lain. Selain daripada Tuhan Allah yang menciptakan kita manusia. Dan kita tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun juga. Apakah patung dalam bentuk manusia, bentuk binatang, bentuk burung. Kemudian kita sujud menyembah kepada patung-patung ini. Kita sebut sebagai berhala. Adakah kita berdosa di dalam hal ini? Kalau kita bukan lahir dalam keluarga Kristen, saya rasa kita ada catatan tentang dosa ini. Ketika kita menyembah leluhur kita. Leluhur kita adalah manusia. Dan setelah mereka meninggal, mereka adalah manusia. Kita bisa mengenang mereka. Mengingat segala
kebaikan mereka dalam keluarga kita. Pada hari kematiannya kita bisa kumpul bersama untuk mengenang. Itu semua hal yang baik karena kita berbakti. Tapi ketika kita sujud dan menyembah dengan pemikiran bahwa dia telah berubah menjadi dewa, menjadi Allah, kita langsung melanggar hukum pertama ini. Tuhan Allah yang menciptakan kita tidak bisa menerima kalau kita menyembah leluhur kita seolah-olah dia adalah Tuhan. Tak bisa terima. Kita tak boleh main-main, Bapak Ibu. Karena ini hukum pertama. Tuhan paling marah dalam dosa ini. Bukankah kita sudah pergi ke kuburan, kita beribadah di situ? Masa kecil saya sering saya ke sana bersama bapak saya ke kuburan. Kita tidak mengerti, tidak tahu firman Tuhan. Dan kita berpikir itulah hal yang benar. Leluhur kita harus kita sembah. Kita berpikir itu hal yang benar. Tak bermaksud jahat, kita lakukan kesalahan itu. Tapi setelah kita membaca kitab suci, setelah kita mengenal Tuhan Allah Sang Pencipta, kalau kita masih lanjutkan lagi dosa itu, kita benar-benar bersalah. Ketika kita mengerti firman Tuhan dan kita bertobat, kita akan diampuni. Tapi kalau kita lanjutkan lagi penyembahan berhala itu, penyembahan leluhur itu, Tuhan tidak akan menganggap kita tidak bersalah. Kita yang menyembah kepada dunia gelap, dunia gaib, perdukunan, seolah-olah mereka itulah sebuah sumber kekuatan, Tuhan tak akan menganggap kamu tak bersalah. Karena sembahyang hanya boleh pada Tuhan. Tidak boleh pada yang lain. Tapi hati kita pernah tak sadar? Pernah tak kita menghayati bahwa betul, saya ini sangat berdosa. Saya telah menyembah leluhur. Saya telah menyembah kekuatan-kekuatan yang lain. Saya telah pergi ke gunung-gunung untuk mencari pertolongan. Saya telah menyimpan jimat-jimat. Saya telah pergi mencari orang-orang pintar. Kita sadar tidak bahwa itu ada masalah besar. Bahwa itu ada dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ada sebuah cermin. Ketika kita melihat ke dalamnya, maka bisalah kita sadar bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya ini adalah salah. Bertobat. Tapi kalau kamu lanjut lagi, Tuhan tak akan menganggap kamu itu tidak berdosa. Menyembah patung, membuat patung, dan sujud menyembah kepada patung. Firman Tuhan tak melarang kita membuat patung sebagai sebuah objek seni. Tak ada salahnya. Jadi kita tak akan punya masalah dengan perumahan-perumahan di mana orang membuat patung kuda atau patung manusia. Kita tak ada masalah dengan itu. Itu hanyalah karya seni. Tapi kalau kita buat barang itu dan kita sujud menyembah ke sana, itu baru jadi masalah. Tuhan tak bisa terima bahwa Dia Sang Pencipta yang maha besar, maha kuasa, maha bijaksana, maha kudus. Kita buatkan sebuah patung, nah kita bilang ini adalah Tuhan. Kita membuat Tuhan itu sedemikian direndahkan. Tak bisa. Jadi kita yang dulu telah pergi ke kelenteng, ya, atau yang di rumah kita,
sujud menyembah kepada patung-patung berhala. Tentu dengan niat yang tulus, niat yang baik, bahwa kita harus menyembah sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Dan pada saat itu kita berpikir, karena pendidikan dan rumah tangga kita, karena contoh dari orang tua yang kita ikuti, dan kita pikir inilah caranya saya harus beribadah. Tapi sekarang ketika kita telah mendengar, mengetahui bahwa Tuhan tak mau dia itu disembah dengan cara dibuatkan sebuah patung berhala. Maka kita harus tinggalkan cara beribadah seperti itu. Cara sembah yang keliru itu. Tuhan akan ampuni kita. Tapi kalau kita menolak dan kita lanjutkan penyembahan patung berhala itu, Tuhan tak akan menganggap kita tak bersalah. Jangan main-main. Nah, jadi dalam sebuah hukum Taurat, ayat-ayat yang pertama-tama ini berbicara tentang kita dan Tuhan. Dari ayat ke-5 dan selanjutnya, itu berbicara tentang kita dan manusia. Hubungan kita dengan manusia, berbicara tentang moralitas, berbicara tentang etika. Moral mana yang baik, tidak baik, yang benar, tidak benar, yang kita pahami di hati, itu bersumber daripada kekudusan Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati kita. Sehingga kita tahu bahwa ini hal yang jahat tak boleh dilakukan. Itu datang dari Tuhan. Refleksi atau cerminan daripada kekudusan Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Berzina ini yang paling mungkin dilakukan. Membunuh saya rasa jarang-jarang. Benar-benar membunuh orang jarang sekali. Tapi kejadian juga kan di tengah manusia. Berzina ini yang paling gampang. Setiap orang bisa lakukan. Mencuri sangat gampang juga. Anak-anak mencuri dari orang tuanya kan. Anak-anak. Dan ketika kita dewasa, kita curi dari orang lain. Mengucapkan saksi dusta, berbohong, sangat biasa. Yang satu lagi ini. Sangat sering. Jangan mengingini rumah saudaramu. Jangan mengingini istrinya. Hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sangat mudah sekali kita jatuh dalam dosa ini. Sesuatu punya orang lain, kita ingin. Dan kita mencari jalan. Bagaimana kita bisa memperolehnya. Kita peroleh, ada yang harus dikorbankan. Ada orang yang harus menderita. Kita untung, ada yang harus rugi. Ini adalah ringkasan dari masalah moral dalam hubungan antar manusia. Ketika kita melihat tuntutan-tuntutan moralitas ini, maka kita melihat bahwa kita ini adalah orang berdosa. Maka kita berdoalah supaya Roh Kudus menolong kita. Supaya ketika kita melihat hal-hal ini, hati kita tuh benar-benar sampai kepada satu kesadaran penuh. Oh, kita ini memang berdosa. Dan menyadarinya sedemikian hebat sampai kita jadi khawatir. Kenapa? Bagaimana saya ini bisa terlepas dari hukuman? Ya, kalau seumur hidup ini saya sudah begitu banyak berbuat dosa-dosa yang disebutkan oleh Tuhan ini. Bagaimana saya bisa terlepas dari hukuman Tuhan? Tadi kita sudah dengar, tanpa penumpahan darah, tak ada pengampunan. Dan kita terbukti berbuat sedemikian berdosa. Bagaimana kita mau diampuni?
Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita kembali lagi ke awal sekali. Dia mengatakan, sudah selesai. Apa maksudnya? Artinya apa? Usaha Tuhan Allah dari sejak zaman Adam untuk mengajar kita umat manusia bahwa pengampunan dosa kita ini hanya bisa diperoleh dengan penumpahan darah. Ajaran ini telah mencapai titik puncaknya, di mana Tuhan Yesus sendiri mati menumpahkan darahnya untuk mengampuni kita. Kalau binatang-binatang disembelih, yang ditumpahkan darah itu tak mengampuni, itu hanya sebuah gambaran. Hanya untuk mengajarkan bahwa darah harus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Sekarang darah yang benar-benar bisa mengampuni dosa manusia sejak zaman Adam sampai pada akhir zaman, darah itu telah ditumpahkan. Maka itu Yesus bilang, sudah selesai. Darah itu telah ditumpahkan. Semua manusia bisa diampuni dosanya. Karena darah untuk mengampuni kita itu telah ditumpahkan. Dan itu adalah darah dari anak domba Allah. Bapak Ibu, manusia begitu banyak. Dari zaman Adam sampai sekarang, sampai akhir zaman. Dan dosa manusia begitu luas. Begitu banyak jenisnya. Begitu jahat juga intensitasnya. Lautan dosa sepanjang zaman ini. Bagaimana mau dihapuskan? Bagaimana mau diampuni semua dosa ini? Tak ada manusia yang bisa. Karena setiap manusia dia juga berdosa. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa orang? Tidak bisa. Sehingga dibutuhkan darah dari anak domba Allah. Dibutuhkan darah dari Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kita mengenal dia Tuhan Yesus. Allah yang kekal, yang maha kuasa, yang menciptakan sesuatu ini. Dia sendiri yang turun ke dalam dunia kita ini. Menjadi seorang manusia. Maka darahnya di atas kayu salib itu mampu, efektif, bisa, cukup untuk menghapuskan dosa seluruh manusia ini. Dibutuhkan darah dari anak Allah sendiri. Karena tak ada darah manusia yang mampu untuk menghapuskan dosa manusia ini. Di Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Tuhan Yesus inilah yang oleh Allah Bapa telah ditentukan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Untuk menghapuskan dosa kita. Itu melalui darahnya. Tak ada darah yang lain yang bisa menghapuskan dosa dunia ini dan dosa kita. Hanya darah Tuhan Yesus. Karena dia bukan sekedar manusia. Ketika dia menjelma, dia betul-betul adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dia adalah pribadi yang unik. Unik. Karena dia adalah Allah, dia adalah manusia. Sehingga darahnya sebagai manusia itulah bisa cukup untuk menghapuskan dosa seluruh dunia ini, seberapa jahat pun dosa ini. Jadi ketika Tuhan Yesus mau menghembuskan nafasnya, dia bilang, sudah selesai. Dari zaman awal sekali, zaman Adam, upaya menyelamatkan manusia itu telah dirancang dan diajarkan ribuan tahun. Upaya itu telah selesai. Manusia bisa diselamatkan. Karena darah yang bisa
menghapuskan dosa, itu telah ditumpahkan. Itulah darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita berbicara waktu Yesus darahnya menghapuskan dosa dunia ini. Ada yang mungkin berpikir, so what? Darah dia bisa menghapus dosa dunia. Tapi apakah saya butuh? Apakah saya perlu datang kepada Tuhan Yesus? Apakah saya perlu darahnya menghapuskan dosa saya? Jadi saya harus ingatkan Bapak Ibu juga dari firman Tuhan. Kalau kamu nanti mati tanpa darah Tuhan Yesus menghapuskan dosamu, keadaan kamu akan menyedihkan sekali. Jangan bilang gereja menakut-nakuti saya. Jangan bilang. Karena yang saya katakan ini ada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci yang sudah ada 3.500 tahun lalu. Bersyukur kita membacanya sekarang. Apa kata kitab suci tentang kita yang nanti mati tanpa pengampunan ini? Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dengar baik-baik. Yang harus kamu tanggung karena berdosa adalah maut. Maut ini tidak hanya kematian jasmani kita. Tapi roh yang ada dalam diri kita sekarang ini, roh itu tak mati. Roh itu hidup terus. Dan roh itu akan pergi ke tempat penghukuman yang kekal. Itulah maut bagi kita. Tempat tanpa Tuhan, tempat penghukuman yang kekal. Kita yang duniawi ini tak menyadari bagaimana sebetulnya penghukuman di dunia kekal itu. Kita tak memikirkan dia, kita tak pedulikan dia, dan kita pun tak pernah mengalami dia, mendengarkan orang yang mengalaminya bercerita, sehingga kita merasa aku tak tahu bagaimana itu. Tapi ketika kita sampai di sana, yang kita temukan itu adalah penderitaan tanpa batas. Dan penderitaan itu begitu tak terbatas karena kita tak bisa terlepas dari tempat itu lagi. Itu masalahnya. Penderitaan apapun masih bisa kita tanggung kalau kita masih punya pengharapan untuk tinggalkan tempat itu. Ya. Tapi kalau kita tahu kita tak bisa lagi tinggal tempat penghukuman itu, di hari pertama saja penderitaan itu tak bisa kita tanggung. Tapi kita tetap di situ. Kita manusia ini, ya kita dilahirkan, dan kita udah hidup. Nah, kita hidup mungkin 20-an tahun, mungkin udah hidup 30-an tahun, atau Anda sudah hidup 60-an, 70-an. Pendek saja tahun-tahun yang kita berlalu itu. Terbataslah apa yang kita paham.
Urusan duniawi saja kita tak ngerti banyak. Apalagi urusan dunia akan datang ini. Tapi firman Tuhan yang ada pada kita ini, bukan kita yang tulis ya. Bukan kita yang ngarang gitu loh. Tapi sudah ada. Sudah tertulis. Kita hanya datang membacanya. Kita mendapatkan informasi, Bapak Ibu. Kita dapatkan informasi. Bahwa keadaan kita nanti akan sedemikian buruknya. Kalau kita sampai mati dan tanpa ada pengampunan. Upah dari semua dosa kita adalah maut. Kematian yang kekal. Di Wahyu pasal 20 diberikan lagi gambaran yang lebih jelas, lebih grafik. Apa yang akan kita alami. Saya bacakan ya, hanya beberapa ayat. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau kamu mati tanpa Tuhan Yesus, kamu mati nanti tanpa pengampunan, tanpa darah Tuhan Yesus yang menghapuskan dosa kamu, inilah akhir kamu. Apa yang dikatakan Tuhan? Pada waktu itu akan ada sebuah takhta putih yang besar untuk pengadilan kita. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Kamu akan dihakimi berdasarkan perbuatan dosa kamu itu. Kan dosa kamu tak diampuni. Masih ada pada kamu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi. Masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Dan setiap orang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Selesai. Akhir kamu di lautan api. Bukan gereja menakut-nakutin kamu. Memang benar ada yang kita sebut sebagai klise. Sesuatu kita ngomong terus. Lama-lama orang jadi capek mendengarnya. Tapi yang saya bacakan, ini adalah kitab suci. Kamu bisa bilang, aku tak mau percaya pada kitab suci ini. Boleh. Tapi kitab suci bilang, kalau kamu mati, tanpa pengampunan dosa, akhir kamu adalah di lautan api ini. Kalau kita mati tanpa pengampunan, inilah yang kamu temukan nantinya. Di lautan api itu. Dari situlah selama-lamanya kamu. Gereja berdiri. Gereja ada di setiap tempat. Tujuan utamanya adalah penginjilan. Tujuan utamanya adalah mengatakan kepada semua orang yang mau mendengar. Kamu harus bertobat. Kamu harus datang kepada Tuhan. Kamu harus memohon diampuni oleh Tuhan. Memohon darah Tuhan Yesus yang tercurah itu membersihkan semua dosa kamu. Karena kalau kamu tidak mau, pikul dosa sendiri. Kita tak akan sanggup memikulnya. Karena lautan api ada di sana. Akhir dari setiap orang yang tak bertobat. Terakhir ya. Kita semua tentu tidak mau harus sampai ke lautan api. Cukup
kita membaca dan mengetahui. Jangan sampai kita harus mengalaminya baru tahu. Hal-hal yang baik boleh kita tunggu dan mengalaminya sendiri. Hal-hal yang buruk jangan. Hal-hal yang buruk harus kita tahu dan kita harus menghindar dari situ. Hal-hal yang buruk jangan sampai kita harus tiba di situ, kemudian harus mengalaminya. Untuk apa kita harus binasa? Untuk apa kita harus ke lautan api? Untuk apa kita harus mati? Kalau kita bisa terlepas dari situ, untuk apa? Apa kita berpikir ya, kita ini lebih pintar dari Tuhan? Bapak Ibu, kalau kamu bisa hidup dan tak perlu mati, bolehlah kita bilang aku tak pedulikan apa kata Tuhan. Karena aku hidup terus. Aku tak mati. Tuhan tak bisa berbuat apa-apa dengan saya. Tapi kamu harus mati. Kita harus mati. Jadi kita ini bukan tandingannya sama Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus merendahkan diri dan dengar apa kata Tuhan. Jangan menantang Tuhan. Dia bilang apa yang Tuhan katakan, aku tak percaya, aku tak peduli. Kita tak bisa menantang Tuhan. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sendiri. Masa depan kita di dunia ini saja seringkali tidak di tangan kita. Apalagi yang di dunia akan datang. Di mana kita tak punya kekuatan apapun juga. Kita tentu tidak mau harus sampai ke lautan api itu. Jadi apa harus kita lakukan? Roma pasal 10 ayat 10. Ini adalah jalan keluar kita. Tuhan Yesus sudah mati. Hari ini kita hanya mengenang Dia. Dia sudah mati pada tahun 33 Masehi. Kita 2000 tahun lalu. Dia sudah mati situ. Darahnya sudah dicurahkan. Pengampunan itu sudah tersedia. Tinggal kita mau tidak merendahkan diri dan bilang, Tuhan, darah-Mu mohon sucikan saya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita mau terlepas dari api, lautan api itu. Kalau kita mau setelah saya mati ini, roh saya tidak ke tempat hukuman. Tapi ke tempat surgawi bersama Tuhan Yesus. Kita sekarang bisa. Siapa saja bisa. Kamu percaya dalam hati bahwa Yesus ini adalah juru selamat kita. Dia mati di salib, darahnya itu benar-benar untuk mensucikan semua dosa saya. Tadi mulut kita mengaku. Dengan tulus kita bilang, saya percaya pada Tuhan Yesus. Begini saja kamu sudah diselamatkan. Tidak perlu bilang tunggu dulu. Tunggu dulu supaya nanti sifat saya sudah jadi lebih baik, baru saya bisa diselamatkan. Sama sekali bukan, Bapak Ibu. Keselamatan tak berhubungan dengan kelakuan kita, dengan sifat kita. Tidak. Ketika kita mendengar bahwa darah Tuhan Yesus dicurahkan untuk menghapuskan dosa manusia. Nah, kita bilang, aku ini orang berdosa. Tuhan Yesus, sucikan saya dengan darah-Mu. Selamatkan saya. Kalau kamu tulus di dalam hati berpikir seperti ini dan berdoa kepada Tuhan, kamu sudah selamat. Dan orang yang sudah selamat ini, dia diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus inilah yang bekerja di hati kita, membuat kita mulai merasa bahwa dosa itu tidak baik. Kita mau tinggalkan dosa itu. Sifat-sifat kelakuan yang tidak baik.
Kita sekarang udah tak suka sama kelakuan itu. Kita tinggalkan. Pelan-pelan kita tinggalkan. Satu persatu kita tinggalkan. Jadi tidak harus tunggu sampai kita sudah jadi manusia baik kalau kita datang samakan. Karena kamu tak pernah bisa jadi manusia baik. Tak pernah sempurna baiknya. Tak pernah. Orang Kristen pun tak bisa sempurna baiknya di dunia ini. Tapi orang Kristen akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Kelakuannya, sifatnya akan banyak berubah. Dia tak sempurna. Ada kalanya masih bisa berbuat salah. Ada kalanya masih bisa berdosa. Tapi setiap kali dia berdosa, dia sadar, dia bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya untuk bertobat. Tolong saya tinggalkan kesalahan ini. Dan dia berubah terus. Semakin hari, dia semakin kudus. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi tak perlu kamu tunggu. Kalau kamu sungguh-sungguh bilang, saya sadar. Saya ini ngaku lah. Saya ini orang berdosa. Saya butuh Tuhan Yesus. Dan kita bilang, Tuhan Yesus selamatkan saya, ampuni dosa saya. Kamu sudah selamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Begitu saja. Keselamatan itu orang iman. Keselamatan karena kita percaya. Keselamatan bukan karena saya orang baik. Keselamatan bukan karena saya berbuat banyak hal-hal yang baik. Bukan. Ya. Satu ayat lagi. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapapun juga yang mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Percaya bahwa dia adalah juru selamat. Percaya darahnya menghapuskan dosa. Percaya dia mati dan dia kembali. Kamu diselamatkan. Dan nanti kamu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika dunia kita ini berlalu, Tuhan Yesus datang kembali. Pada saat itu kita sudah mati, kita dibangkitkan kembali dengan tubuh kebangkitan. Seperti tubuh Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan kondisi itulah, dalam tubuh kebangkitan itulah kita akan hidup kekal selama-lamanya. Halo. Jadi saya yang saat ini, tubuh ini dengan roh dalamnya, ada manusia berdosa. Nanti ini akan mati. Tapi kan dibangkit kembali. Saya ini dibangkitkan kembali dengan tubuh, dengan roh dalamnya. Dalam keadaan ini saya akan hidup kekal selama-lamanya. Dunia tanpa akhir, dunia abadi. Bukankah kita ingin hidup seperti itu? Bukankah kita ingin bisa hidup kekal selama-lamanya? Tanpa ada kematian lagi. Tidak hanya dalam roh, tapi dalam daging. Dalam daging dibangkitkan kembali. Hal yang belum kita alami. Tapi firman Tuhan menubuatkannya demikian. Kamu akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Seperti Tuhan Yesus pada hari ketiga, dia mati dan dibangkitkan. Kita akan punya sebuah tempat di surga. Itu adalah kebahagiaan yang kekal. Itulah anugerah keselamatan yang sedemikian besar. Yang kita tak akan habis-habisnya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika kita di dalam kerajaan surga, ketika kita terbangkitkan, ketika kita melihat dan menyadari bahwa kita ada dalam kerajaan Tuhan yang hidup kekal di situ dalam kebahagiaan yang sempurna, hati kita tak akan berhenti bersyukur, tak akan berhenti memuji Tuhan. Betapa baiknya menemukan diri kita ada di sana. Dan Bapak Ibu semua harus memutuskan. Aku tak boleh sampai ke api lautan. Ketika ada surga dan kebangkitan bagi saya. Kenapa saya tak merendahkan diri dan bertobat demi Tuhan Yesus selamatkan saya? Kenapa kita harus mengeras hati dan berakhir di lautan api? Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Jadi hari ini adalah kebaktian Jumat Agung.
Jumat Agung itu hanya bermakna kalau kematian Tuhan Yesus, darah yang curahkan itu, menyelamatkan kamu. Kalau darah itu dicurahkan, Tuhan harus menderita sedemikian sampai mati. Tapi kita tak datang untuk diselamatkan. Bukankah kematian Tuhan itu seperti menjadi sia-sia? Jadi kebaktian Jumat Agung itu bermakna, ya tidak sekedar bagi kita orang Kristen, ya untuk lebih mensyukuri pengorbanan Tuhan bagi kita. Tapi harus menyelamatkan. Kalau kita yang baru mendengar atau baru mengerti, kamu harus bilang kepada Tuhan Yesus, saya percaya, selamatkan saya. Ya. Kita mulai kehidupan baru sebagai seorang Kristen. Di rumah berdoa kepada Tuhan, baca Alkitabnya, pergi download ya sebuah kitab Alkitab, download saja. Kita mulai baca, ya baca di Perjanjian Baru. Tiap minggu datang ke gereja beribadah. Itu hal harus kita lakukan. Kalau kita sudah betul-betul ngerti bahwa saya orang berdosa, saya butuh darah Tuhan Yesus menghapus semua dosa saya. Inilah harus kamu lakukan. Dalam hati kamu bilang, Tuhan Yesus selamatkan saya. Lalu mulai ya berdoa, baca. Ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kita datang beribadah ke gereja. Jadi malam ini Jumat Agung, kita berdoa. Kita semua yang duduk di sini mendengarkan dengan jelas. Semua bertobat, semua percaya. Sehingga kita semua akan mempunyai bahagia dan bertemu di surga. Mempunyai bahagia dan kebangkitan. Dan hidup kekal selama-lamanya. Dan hidup kita di dunia puluh tahun ini tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita dalam hidup yang pendek ini beroleh keselamatan. Kalau kita itu harus berakhir di lautan api, lebih baik kita tak pernah hidup, saya kasih tahu. Kalau kita harus binasa di lautan api, lebih baik kita ini tak pernah lahir, tak pernah hidup. Lebih baik. Tapi kita sudah lahir, sudah hidup. Maka kita harus memilih kehidupan. Merendahkan diri. Memilih untuk hidup selamanya. Bertobat, minta diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berilah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami semua. Dan kami sungguh-sungguh bertobat dalam hati, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan Engkau rela untuk berkorban bagi kami. Rela mencurahkan darah-Mu sehingga kami semua bisa diampuni dan diselamatkan. Bapak, Tuhan Yesus, selamatkanlah semua yang hadir di malam hari ini. Dan selamatkanlah juga seisi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.